Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat 6 Februari 2026, Indonesia Jepang 5-3 futsal. Di kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Ramadan ini adalah event ibadah yang luar biasa bagi umat Islam. Rumusnya adalah kalau kita mau menghadapi acara besar, kegiatan besar, pasti menyiapkan berhari-hari sebelumnya. Ada berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Nah, setiap tahun kita akan menemui yang namanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur. Jadi kalau jadi ranking di antara 12 bulan Hijriah itu, ranking nomor satunya adalah bulan Ramadan. Dilihat dari sisi peluang ibadah, peluang dapat pahala. Maka kita harus mempersiapkan itu agar Ramadan kita tidak berjalan biasa-biasa saja. Kayak orang ke pasar, lagi ada diskon, banyak diskon, ada bonusnya pulang. Bilanya ke pasar itu atau ke supermarketnya beli lihat aja, sayang benar. Padahal harga lagi banyak yang didiskon, banyak bonusnya, sayang. Itu bila rumus ekonomi, rumus jual beli. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk beribadah. Harapannya adalah satu, Ramadan sendiri itu bisa kita maksimalkan dalam beribadah. Lalu yang kedua, efek dari semangat beribadah di bulan Ramadan bisa berimbas ke bulan-bulan sesudahnya. Makanya di ayat puasa itu yang ujungnya la'allakum tattaqun, nah itu adalah hasil dari latihan selama sebulan, bulan Ramadan. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan ketika menuju bulan Ramadan ini? Ada beberapa hal. Yang pertama dulu, yang kita siapkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan ibadah wajib. Ini penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yang perlu diperhatikan itu adalah ibadah-ibadah wajib. Itu harus sudah selesai dulu. Nah, menghadapi Ramadan sama, ibadah wajib ini juga harus selesai. Jadi ketika disebutkan Ramadan, langsung kita terfikir itu adalah hubungannya dengan ibadah. Kalau memanfaatkan Ramadan selain untuk ibadah, apakah boleh? Ya silahkan. Munjar bulan puasa nih, tempul rame hendak berjualan cendol itu. Sore-sore terserah aja tuh. Asal apa? Ibadah di nomor satukan. Jangan berjualan cendol siang-siang, bila haus nginum gitu. Bukan itu, tapi bagaimana ibadah di nomor satukan. Aktivitas lain silakan. Ibadah wajib itu apa-apa. Satu, sholat 5 waktu. Itu sudah jelas. Bulan Ramadan, sholat 5 waktu berarti harus dimaksimalkan. Bagaimana cara memaksimalkannya? Berjamaah, lebih khusyuk, lebih tepat waktu, di awal waktu. Lalu yang kedua adalah puasa Ramadan tersendiri. Nah, puasa Ramadan ini harus disiapkan. Kenapa? Supaya puasa kita maksimal. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kamin sa'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, puasanya tuh hanya dapat haus dan lapar. Nah, kenapa bisa dapat level yang seperti ini? Karena orang tersebut puasa hanya sekedar tidak makan, tidak haus. Tetapi anggota tubuh, mata, telinga, tangan, mulut, kaki tidak dijaga, tidak direm dalam melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa. Nah, bulan Ramadan itu harus dilatih agar nilai puasanya ada. Lalu apalagi
yang harus diperhatikan sholat, puasa, lalu ada nanti di penghujung Ramadan zakat fitrah. Ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena itu adalah bagian penyempurna dari puasa Ramadan kita. Ini yang wajib. Sederhana, tetapi itu minimal yang harus dilakukan seorang muslim. Yang wajib lo perhatikan. Nah, berhubungan dengan puasa ini juga sebenarnya bukan hanya untuk diri kita, tetapi orang-orang sekitar kita. Kalau yang memiliki anak kecil yang kelas 1 SD, 2 SD itu, berarti mulai belajar berpuasa. Sama di umur misalnya 7 tahun itu belajar sholat, di umur itu juga belajar puasa. Nah, bagaimana ini puasanya? Latihan, belajar. Kalau ada orang tua nih, ditanya lagi, kayak papian kau jelas puasa tahun ini. Karena Pak, di antara orang-orang yang boleh tidak berpuasa, salah satunya adalah orang yang sudah sepuh. Jadi puasa itu wajib, cuma ada dua kondisi yang menyebabkan puasa itu tidak dibebankan kepada orang tersebut. Yang pertama adalah orang tua renta yang tidak mungkin puasa, yang tidak mampu puasa. Lalu yang kedua adalah orang yang memiliki penyakit komplikasi, pokoknya diponis medis kada mungkin sembuh. Nah, ini tidak wajib puasa. Oh, itu orang sekitar itu diperhatikan dulu. Yang hamil, lagi menyusui, sama tuh harus diperhatikan. Kalau kakak ada puasa, itu penting. Agar apa? Agar ketika memasuki bulan Ramadan tidak bingung dan tahu cara beribadahnya dengan baik. Itu yang wajib. Lalu yang kedua adalah ibadah sunnah. Nah, kalau yang wajib itu sudah pakem dah. Sholat 5 kali sehari semalam, puasa ya sebulan itu, zakat fitrah ya seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah ini yang bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Apa-apa bisa dilakukan di bulan Ramadan. Satu, sholat sunnah. Kita berusaha untuk meningkatkan atau memperbanyak sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Lalu yang hanya ada di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah. Sholat tarawih hukumnya sunnah, hanya ada di bulan Ramadan. Kalau ini rumus sederhana lah, kalau kita sholat tarawih setiap malam, jelaslah nih sembahyang isya lawan witir lah, jelaslah. Ya, maksudnya kalau sholat tarawih setiap malam, pasti salah satu malam itu kebetulan itu adalah Lailatul Qadar. Karena kan Lailatul Qadar itu setiap tahun ada tuh, cuma wallahu alam kapan waktunya. Walaupun kata para ulama di 10 yang terakhir malam-malam ganjil. Nah, cuma dari misteri itu, kalau seseorang sholat tarawih setiap malam, jelas salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar. Itu sholat apa lagi? Pokoknya duha, tahajud, silakan. Lalu yang berikutnya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, kenapa jadi membaca Al-Quran ini jadi penting saat bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan bisa juga disebut dengan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Maka ibadah sunnah yang para ulama itu meningkatkan ibadah tersebut di bulan Ramadan, salah satunya adalah tilawatul Quran atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau misalnya dalam hari-hari ini, hari-hari biasa, membaca Al-Qurannya seminggu sekali, maka di bulan Ramadan usahakan setiap hari.
Kalau yang di hari-hari biasa membaca Al-Qur'annya setengah halaman, ini berarti 1 halaman. Ditambah. Kenapa? Kesempatan kita. Bulan Ramadan syahrul Quran, bulan Ramadan ditingkatkan pahala. Apalagi kalau kita lihat salah satu hadis Nabi yang bulan Ramadan ini futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka, wa ghulqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup, wa suffidatish syayatin, setan-setan dibelenggu. Nah, ketika setan dibelenggu itu mengurangi peluang seseorang berbuat dosa. Bukan tidak sama sekali lah. Kenapa? Karena manusia masih memiliki nafsu. Mengurangi pengganggunya tuh. Setan itu dibelenggu. Itu Bang Jar yang makan di warung Sakadup tengah hari itu Bang. Sahur song-song bener jam 3 kan. Jam 10. Itu bagaimana Jar? Kan setannya dia belenggu karena nafsunya masih ada. Itu dikendalikan. Jadi bulan puasa itu bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, jadi membaca Al-Qur'an itu harus kita lakukan dengan rutin. Idealnya seperti itu. Nah, kalau selama ini belum rutin, di bulan Ramadan ini kita usahakan bisa jadi rutin. Belum bisa banyak, sedikit. Maksudnya seminggu sekali diperbanyak. Harapannya adalah ya tadi, di luar bulan Ramadan sudah terbiasa, tinggal dilanjutkan. Yang sudah rutin tiap hari berarti diperbanyak. Nah, itu. Sehingga kita ini memiliki target masing-masing. Karena kita tidak tahu ibadah mana yang itu akan membuka peluang surga. Karena kayak di surga itu dalam satu hadis itu, karena ada pintu sholat, yang rajin sholat masuk pintu itu. Karena ada pintu jihad, ada masuk jalan situ. Ada pintu sedekah, yang rajin sedekah pintu. Nah, ada pintu puasa namanya Babur Rayyan. Nah, yang rajin puasa masuk pintu itu. Nah, amal ibadah itu apapun yang bisa kita kerjakan. Nah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Makanya kalaunya di rumah Al-Quran sudah berdabu karena lawas kada dibaca, nah mulai dibersih. Tapi ulun jarano mengaji di HP aja. Yang penting mengaji lah. Tapi ulun belum bisa mengaji, jar masih ikro. Belajar mengaji dulu. Santri kami itu yang hanya-hanyar tuh, nah hanya sapalih itu masih belum bisa mengaji. Berarti bulan puasa banyak ikro aja. Kayak itu aja lagi dah. Belum ini Pak kan di KUA. Nah, kadang calon itu kan kami takut nih mengaji itu, nah sekalinya suruh Al-Quran baca. Ulun 3 tahun dah ada mengaji aja. Tiga tahun. Maksudnya bulan puasa apa gitu? Jangan sampai kayak itu. Mungkinlah, inilah pertanyaan lah. Mungkinlah kalau ada orang bisa mengaji karena kelawasan kada mengaji, kada ingat lagi, mungkin kayak itu. Ini sayang benar kita bulan puasa tidak dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Tuh harus bisa. Kada bisa belajar itu aja, kada ada masalah. Jadi tidak ada batasan untuk belajar Al-Quran itu tidak ada. Ini tidak bisa belajar itu. Nah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, apalagi sedekah. Sedekah ini juga termasuk sangat dianjurkan bulan Ramadan. Kenapa? Agar memunculkan rasa berbagi kepada orang lain. Karena kalau banyak sedikit, itu aja rumusnya. Nah, berkenaan dengan sedekah, sebenarnya itu bukan dari nominal. Pian jangan beranggapan lah ada orang misalnya menyumbang banyak, pian menyumbang sedikit, pahalanya terbanyak yang banyak itu. Misalnya ada orang menyumbang 1 miliar, pian menyumbang 100.000.
banyakan pahala yang semiliar ya, secara nominal iya, tapi secara pahala itu tergantung masing-masing. Maksudnya bagaimana? Jadi ukuran pahala sedekah itu kayak kalau ada orang memiliki uang 1 miliar, banyak tuh lah, 1 miliar itu kan 1.000 juta. Sedekah 10 juta, banyak lah itu. 10 juta banyak sedekah. Tapi 10 juta dibanding 1 miliar, berapa persen tuh? 1% ya, dikit benar. Tapi ada orang yang duitnya 1 juta menyumbang 100.000, 10%. Berarti untuk pahala terbanyak yang sidin 100.000, walaupun secara nominal jauh benar. Karena pahala sedekah tadi apa? Dihitung kemampuan masing-masing. Jar bersedekah mah ada yang banyak itu bila yang memang wakaf, keperluan yang memang perlu duit banyak. Tapi untuk pribadi kita, duit kita seapa, menyumbang seapa, nah hitung persennya. Itu. Ada masalah yang ada. Kalau yang sahabat Nabi kayak Sayyidina Abu Bakar, kebetulan duit sidin banyak, menyumbang banyak juga. Nah, kayak itu. Sayyidina Utsman, kebetulan duit sidin banyak, menyumbang banyak juga. Nah, tapi yang dihitung apa? Persen tadi. Tuh, sholat, membaca Al-Quran, lalu sedekah, lalu yang keempat nih, ini penting juga, menuntut ilmu, pengajian. Jadi bilanya pian atau ada keluarga, anak, keponakan atau apa itu, nah dulu sekolah di pesantren itu dijaga benar. Apa? Lulus pesantren, inya tetap menuntut ilmu itu. Kenapa? Karena bagi orang menuntut ilmu ini siapapun lah, dimanapun menuntut ilmu, asal yang pengajiannya bujur-bujur, lain yang pengajian tengah malam, yang kada tahu orang dihiga gini, tahu ada pengajian tengah malam, pengajiannya sampai jam 2 pulang, lawang betutup, terus pengajian kada sembahyang bang, nang betamat sembahyang tanah. Menuntut ilmu itu, selama kita menuntut ilmu dapat doa dari malaikat, dapat doa minta ampun juga. Itu menuntut ilmu. Makalah menuntut ilmu ini dimanapun lah, walaupun mengantuk tuh nah, pengajian subuh, tapi mendengar mengantuk, pahala tuh dapat aja. Amun sembahyang guring kadesah pian sembahyang nah, tahiyatul guring, assalamualaikum warahmatullah, langsung terbangun, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Kada salam, orang salam dulu. Nah tahiyat akhir tuh guring. Jadi imam assalamualaikum warahmatullah, nah langsung terbangun. Salah sembahyangnya, ya salam dulu kayak itu. Teguring. Tapi orang menuntut ilmu itu, untungnya ya memang seperti itu. Nah bulan Ramadan kesempatan kita. Mungkin pada awalnya hanya untuk mengisi waktu luang. Tapi ketika istiqomah terus berubah, memang ingin mencari ilmu. Dalam sebuah hadis ujar Nabi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini ibadah sunnah. Lalu yang wajib tadi diperhatikanlah, disiapkan dah. Maya hayal nabian gesen di rumah nih kayak apa, kayaknya puasa, kayak apa sembahyang. Yang wajib, yang sunnah, lalu yang ketiga, nah ini penting. Yang wajib sudah dikerjakan, aman dah. Yang sunnah sudah rajin dikerjakan, aman. Lalu ini perbuatan dosa. Kalaunya ember kita isi banyu, tapi embernya buntus, sia-sia. Nah, perbuatan dosa yang macam-macam itu adalah yang maulah amal ibadah kita, yang membuat amal ibadah kita bocor. Walaupun ember itu sudah terisi penuh, tapi ketika berbuat dosa ya bocor. Bulan Ramadan itu melatih kita agar kebocoran amal ibadah ini bisa diminimalisir. Untung-untung hilang, untung-untung tidak ada lagi. Contoh, salah satu dosa yang nanti di akhirat itu sangat rugi itu nama dosanya gibah. Gibah itu kan membicarakan keburukan orang lain dan orang tidak suka.
Ini itu. Ini ketika orang dia rajin beribadah, berbicara keburukan orang lain, nah di akhirat itu nanti pahala orang tersebut ya diserahkan kepada yang digibahnya. Rugilah itu, ya rugi. Pian sudah sembahyang tahajud misalnya, tengah malam menangis-nangis berdoa, ya Allah, mudahan rezeki lancar. Ya Allah, mudahan Pak Najib saya terus. Mudahan Pak Najib memberi ulun jabatan yang menyenangkan. Ya Allah, mudahan si Anu hendak lawan ulun. Sekalinya yang ditujunya, ya Allah, mudahan yang itu jangan jadi jodoh ulun. Sudah pakai penghalang dah. Jadi itu kuburan orang lain. Apalagi misalnya selain itu, misalnya ria. Ria itu kan beribadah ingin dilihat. Ketika kita sudah beribadah, kenapa jadi tahajud itu salah satu sholat sunnah yang pahalanya banyak? Karena potensi dilihat orang itu kecil. Karena bangun tengah malam orang guringan. Kecuali nonton UCL, Liga Champion, subuh tuh. Tidak ada yang melihat. Tapi ketika selesai tahajud, dia uploadnya di Instagram. Alhamdulillah jadi hamba yang soleh. Jadi anak soleh. Kalau mempostingnya hati itu masing-masing. Jadi ilmu ria ini sebenarnya bukan ilmu mengukur orang lain, tapi mengukur diri sendiri. Bila ada orang memposting sembahyang tahajud, kadosa disambat ria nih. Kalau pilihnya memposting itu nalah hendak memadai kawan gitu, menyemangati kawan, kasih bangun tahajud nah. Maka tadi kan membawai, dulu aku sembahyang tahajud, kalau pilih itu aja. Tapi itu untuk diri sendiri. Ketika kita tahajud alhamdulillah itu. Hanya diposting, nah jangan. Kenapa? Itu akan membocorkan pahala yang sudah didapat. Apalagi kan dosa macam-macam. Ada dosa mata, dosa mulut. Gibah itu mulut, ria itu dosa hati. Telinga mendengar yang tidak baik. Namun mendengar anjir bang, anjir ada biasa aja tuh. Salah satu tempat, namun di Jakarta anjir tuh lain bang maknanya. Mulut, telinga, kan menggibah tuh dosa mulut. Dan menggibah itu bisa terjadi dosa kalau terjadi pembicaraan. Kayak itu. Pian sorangan di kamar, kada ada manusia apa-apa, bepander sorangan menggibah, sekantoran digibah. Ya kada jadi dosa gibah itu. Gerunum. Di kamar kada ada yang mendengar. Dosa gibah itu aktif bila ada terjadi pembicaraan. Pian sorangan jadi kamar. Sorangan kada diupload status, kada direkam, kada juga sorangan dia itu. Gerunum sorangan dia. Itu masuk dosa gibah lah, kada. Tapi di antar kawan bang kasambang lihong. Itu. Nah, beda lawan ria. Kalau ria itu di hati lah. Itu perasaan, nah itu ngalih. Pian sorangan duduk di muka rumah. Duduk di muka rumah apa nih? Di muka rumah memposting tahajud tadi, ya. Nah, ada lagi selain ria itu ngarannya ujub. Kalau ria tadi minta dilihat, ya memang pro objek ada orang lain. Kalau ujub itu merasa paling baik, dosa hati. Ini duduk di muka rumah, lagi santai. Kayaknya di kantor Ocean tuh aku bang paling soleh kayaknya. Nah itu ujub ngarannya. Kenapa Jar? Karena merasa paling baik tuh. Bahaya lah itu, bahaya benar. Karena tidak perlu objek, tidak perlu orang, itu kayak bicara diri sendiri. Bahaya benar tuh. Makanya para ulama tuh ketika merumuskan dosa-dosa yang dilakukan, dosa hati itu paling bahaya karena bisa terjadi sendirinya kayak itu. Kayaknya paling bungas di kantor aku bang kayaknya nah. Nah itu pindah jerawatan. Nah itu bungas bang, tapi kayaknya kuyang bang jam. Langsung kuyang dituduh. itu dosa. Nah hari ini misalnya salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan manusia di Indonesia itu adalah mengudak HP. Berarti dosa yang paling potensi salah satunya adalah dosa jari, dosa tangan.
Muntung nya kawa dijaga. Kawan menggibah, kawan nutup telinga. Tapi jarinya di postingan orang ada yang memposting, bah paling maling, langsung aja. Jarinya bilang, kadang kawan postingan orang sedikit, orang memposting makan, paling ini butang. Sama lah itu, sama. Bulan puasa harus itu nah. Kadang ada orang yang amun kada menggibah tuh garing. Kada menyembati orang. Kenapa itu aja bina kadada? Kenapa hari ini kadada yang membuli kita ya? Oh, garing. Bahkan pas garingin masih sempat membuli. Itu jarak garing kada dielanginya. Dasar pemalar tuh sampat aja. Bulan puasa paling kada dikurangi. Belum bisa total 100%, ya paling tidak adalah dikurangi dulu. Dikurang orang-orang harapan di akhir bulan Ramadan itu bisa terpenuhi. Itu 3. Lalu yang keempat, yang keempat ini adalah belajar semua hal tersebut yang wajib. Bila misalnya ilmu sholatnya masih belum cukup, belajar lagi itu. Kadang lah ulun ada tetamu di masjid itu lakian mang lah sembahyang baju kaos gua nggak ada pahamnya pernah belajar sembahyang atau ada. Ketika sujud atau ruku belakangnya kelihatan terbuka aurat, berarti kan ilmu sholatnya nih, belajar sholatnya belum selesai lagi. Dan belajar sholat ini memang ya harus usaha masing-masing, sama belajar mengaji tadi usaha masing-masing. Kalau belum bisa ya belajar, banyak saran untuk belajar. Puasa juga harus belajar, jangan sampai salah. Puasa jangan menggibah, berarti habis tarawih aja kita menggibah. Ya bukan itu. Jadi kenapa jadi bulan Ramadan sangat-sangat dilarang melakukan perbuatan dosa, misalnya kayak menggibah tadi, karena ruginya double. Kalau di luar bulan Ramadan seseorang menggibah, dosa, lalu potensi akan diambil pahalanya itu. Di bulan Ramadan ketika menggibah, selain yang tadi ada tambahan lagi, nilai puasanya jadi rusak. Bisa kada dapat pahala puasanya tadi gara-gara menggibah. Itu udah belajar itu. Lalu belajar bagaimana berzakat. Zakat ini bagaimana, sudah cukupkah atau ada? Jangan-jangan selama ini ada harta yang harus sudah dizakati, ternyata belum kita zakati, tidak sadar. Itu juga harus dipahami. Karena kadang ada sesuatu yang wajib tapi kita kada sadar. Contoh, menyuruh anak sembahyang umur 7 tahun itu sebenarnya wajib bagi orang tua. Jadi anak 7 tahun itu pasti belum balik. Apakah wajib sholat? Ya belum wajib karena belum balik. Yang wajib itu adalah orang tua atau walinya menyuruh anak tersebut sholat. Masalah dia sholat atau tidak itu masalah lain. Itu kewajiban bagi orang tua atau adik. Puasa sama. Berarti anak-anak kita, keponakan atau cucu, itu di umur 7 tahun harus diajarkan untuk berpuasa. Itu karena dari ibadah yang tadi lah, ibadah yang wajib, sunnah, menghindari dosa, itu 3 hal itu salah satu faktornya adalah dengan kebiasaan. Ketika anak sudah terbiasa dari kecil melaksanakan sholat, ketika dewasa cenderung lebih mudah. Ketika dari kecil terbiasa puasa, ketika besar cenderung lebih mudah. Ketika dari kecil sudah dilatih menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, itu lebih mudah. Artinya kebiasaan itu juga mempengaruhi. Makanya belajar terhadap 3 hal tadi, belajar yang berhubungan dengan ibadah wajib, belajar yang berhubungan dengan ibadah sunnah, belajar dengan menghindari perbuatan dosa, itu penting, apalagi di bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita bisa maksimal, bukan berjalan seperti itu saja, bisa maksimal. Jangan kayak hari biasa, selesai Ramadan sudah. Kenapa?
ya rugi. Ini kesempatan kita. Walaupun ya pahala itu kada kelihatan kayak duit, kayaknya di akhirat. Tapi ini kan bagian daripada usaha kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dan terakhir kalau seandainya tuh di bulan Ramadan ini kita sudah maksimal, sudah berusaha menjalankan puasa, tapi kadang masih ada yang kurang, macam-macam ujiannya. Paling tidak kita sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Lalu yang kedua, kita sudah berniat dari sekarang mau yang terbaik. Karena Pak, karena hitungan pahala untuk umat Nabi Muhammad itu dihitung dari niat. Jadi misalnya hari ini pian-pian sudah berniat untuk melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah apa yang akan dikerjakan, macam-macam, itu sudah dihitung niat dan sudah dapat pahala. Dihitung satu, niatnya tuh sudah dihitung satu. Ketika dikerjakan itu bisa pahalanya dapat 10 sampai 700 kali lipat, sampai banyak berlipat-lipat, sampai kada dihitung lagi. Paling kada itu sudah menyiapkan. Kenapa jadi judul pada pagi hari ini menyongsong Ramadan? Ya karena kita harus sudah meniatkan dalam hati, sudah memantapkan mental agar bisa menghadapi bulan Ramadan dengan baik. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Hadanallahu wa majma'in, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.